Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zon Akbar Aldiansyah dari kelas 11 AKL akan menjelaskan soal kedua. Selama bulan Januari, PT Tommy terjadi transaksi sebagainya. Pada bulan Januari tanggal 2 dibeli barang dagangan dari PT Indofood sebesar 10 juta dengan nomor faktur 120 dan termin 3/15/30. Dimasukkan ke dalam jurnal pembelian. Pada tanggal 2 Januari dengan informasi PT Indofood terminnya 3/15/30 dengan nomor bukti FPB 01, di debit purchase 10 juta dan di kredit akun payable 10 juta. Pada tanggal 3 dibeli barang dagangan dari PD Hijau sebesar 1.500.000 secara tunai. Masuk ke jurnal pengeluaran kas dengan keterangan PD Hijau nomor bukti BKK 11, debit akun payable 1.500.000 dan lainnya akun electricity expense dengan amount 250.000. Masuk ke soal selanjutnya. Pada tanggal 4 Januari dijual barang dagangan kepada PD Micu sebesar 2.500.000 dengan nomor faktur 221 syarat 2/10/30. Masuk ke jurnal penjualan. Pada tanggal 4 Januari dengan keterangan PD Micu dengan termin 2/10/30 di debit akun receivable sebanyak 2.500.000 dan di kredit sales of merchandise 2.500.000. Masuk ke soal selanjutnya. Pada tanggal 5 Januari diterima pengembalian barang dagangan dari PD Micu sebesar 500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Masuk ke jurnal umum dengan keterangan merchandise dengan di debit merchandise dan di kredit akun receivable dengan debit 500.000, total 500.000. Masuk ke soal selanjutnya. Tanggal 6 Januari dijual barang dagangan kepada PD Sukma sebesar sebanyak 1 juta secara tunai. Masuk ke jurnal penerimaan kas. Tanggal 6 Januari dengan keterangan pelunasan tunai. Nomor buktinya BKM 11 dengan debit cash in bank 1 juta dan sales of merchandise 1 juta. Masuk ke soal selanjutnya. Tanggal 7 Januari dijual barang dagang kepada PD Melati sebesar 2 juta dengan syarat EOM atau end of month, nomor faktur 225. Masuk ke jurnal penjualan kepada PD Melati dengan termin EOM atau end of month dengan debit akun receivable 2 juta dan kredit sales of merchandise 2 juta. Masuk ke soal selanjutnya. Pada tanggal 8 Januari diterima pelunasan dari PD Melati sebesar 1 juta dengan keterangan bayaran piutang. Nomor buktinya BKM 11 dan debit cash in bank 1 juta dengan akun di kredit akun receivable 1 juta. Ke soal selanjutnya. Pada tanggal 9 Januari dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar 250 juta. Dibayar sebuah hutang kepada PT Indofood. Masuk ke jurnal pengeluaran kas dengan keterangan PLN nomor bukti BKK 11 dengan ETC akun electricity expense dengan amount 250.000. Lanjut ke soal selanjutnya. Tanggal 11 Januari diterima sisa piutang dari PD Melati. Masuk ke jurnal penerimaan kas. Pelunasan piutang BKM 11 debit cash in bank 1 juta dengan akun receivable 1 juta. Masuk ke soal selanjutnya. Tanggal 12 Januari diterima pendapatan bunga dari Bank ABC sebesar 150.000 dengan keterangan Bank ABC, nomor buktinya BKM 11, cash in banknya 150.000. Lanjut ke soal selanjutnya. Pada tanggal 13 dijual barang dagangan kepada PT Bara sebesar 2.500.000 dengan syarat 2/10/30 dengan nomor faktur 229. Dengan keterangan PD Bara dengan termin 2/10/30 dengan debit akun receivable 2.500.000 dengan kredit sales of merchandise 2.500.000. Lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 14 Januari dijual peralatan kantor
bekas sebesar 500.000 kepada PD Micu di jurnal penerimaan kas dengan keterangan penjualan peralatan dengan nomor bukti BKM 11 dan debit cash in bank 500.000, di kredit sales of merchandise 500.000. Lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 15 Januari dibeli barang dagangan dari PT Batin sebesar 5 juta dengan syarat 3/15 N/30 dengan nomor faktur 121. Masuk ke jurnal pembelian dengan keterangan PT Batin dengan termin 3/15 N/30 dengan nomor bukti FPB 02 dengan debit purchase 5 juta dan di kredit akun payable 5 juta. Di soal terakhir ada di tanggal 16 Januari dijual barang dagangan kepada PD Sukma sebesar 500.000 dengan nomor faktur syarat 3/15 N/30 dengan syarat EOM atau end of month. Masuk ke jurnal pengeluaran dengan keterangan PD Sukma dengan termin 2/10 N/30. Masuk dengan debit akun receivable 500.000, di kredit sales of merchandise 500.000 rupiah. Kita masuk di rekapitulasi. Di rekapitulasi ada penerimaan kas nomor akun 1100 dengan total debit 3.650 dengan nomor akun 1.500, total kreditnya 2 juta. Di nomor akun selanjutnya 4.100 dengan total kredit 1.500. Di nomor akun 8.100 total kredit 150.000 dengan jumlah keseluruhan 3.650. Di rekapitulasi pengeluaran kas dengan nomor akun 2.200 dengan total debit 11.500. Di nomor akun 1.100 total kredit 11.750.000. Nomor akun 6.200 di total debit 250.000 dengan jumlah keseluruhan 11.750.000. Di rekapitulasi penjualan ada nomor akun 1.300 total debit 7.500, nomor akun 4.100 dan total kredit 7.500 dengan jumlah keseluruhan 7.500. Di jurnal pembelian ada nomor akun 1.100 dengan total debit 15 juta, nomor akun 2.200 total kredit 15 juta. Jurnal umum ada nomor akun 1.300 total debit 500.000 dan nomor akun 5.100 total kredit 500.000. Sekian penjelasan tentang jurnal dan rekapitulasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.